Oxford United aman dari degradasi, oleh Romeni dan Marcelino bertahan di divisi Championship. Inti persiapan Cina jelang lawan Timnas Indonesia, TC di Kota Atas Laut. Pembagian pot untuk drawing Piala Dunia U17 2025. Indonesia berpotensi segrup dengan Jerman, Italia, dan Portugal. Drawing Asian Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia tak satu grup dengan Vietnam. Elkan Bagot tak akan bermain di Premier League musim depan. Oxford United aman dari degradasi, oleh Romeni dan Marcelino bertahan di divisi Championship. Fans sepak bola Indonesia mendapatkan kabar baik dari Oxford United. Oxford United dimiliki mayoritas oleh dua pengusaha Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir. Dalam skuad The Us terdapat dua pemain timnas Indonesia, yaitu oleh Romeni dan Marcelino Ferdinand. Jadi, jatuh bangunnya tim kuning tersebut di Liga Inggris turut dirasakan sepak bola tanah air. Menginjak pekan ke-45 divisi Championship, Oxford belum aman dari degradasi. Mereka memerlukan kemenangan atas Sunderland pada Sabtu, 26 April 2025 malam untuk mengamankan diri. Sabtu sore waktu setempat, kemenangan itu pula yang dihantarkan Oxford pada fans di Indonesia Kasam Stadium. Sunderland sebenarnya tergolong tim kuat yang sudah pasti lolos playoff promosi. Namun di hadapan tim bertenaga Indonesia, Sunderland takluk 2-0. Dua gol Oxford dicetak dua bek tengah Ben Nelson dan Michael Helik pada masing-masing babak. Sayangnya oleh Romeni tak dimainkan pelatih Gary Rowett dan hanya duduk di bangku cadangan. Marcelino tidak pernah masuk skuad pertandingan pada era Rowett. Hasil tersebut membuat Oxford menambah 3 poin menjadi 52 poin dengan satu laga sisa. Mereka berjarak 4 poin dari tim terakhir di zona degradasi, Hull City, dengan 48 poin. Artinya, Hull City tak akan bisa mengejar Oxford pada laga terakhir pekan depan. Dengan kepastian Oxford bertahan, fans Indonesia bisa berharap Rowett memberi debut pada Marcelino pada pekan pamungkas yang hanya formalitas. Oleh Romeni bersemangat untuk memulai menjadi starter, ujar Rowett. Akan ada banyak pemain yang ingin masuk dan memainkan peran mereka. Dan saya pikir itu tentu saja posisi yang bagus untuk grup, katanya. Inti persiapan Cina jelang lawan Timnas Indonesia, TC di Kota Atas Laut. Pertandingan Timnas Indonesia versus Cina akan dihelat pada 5 Juni 2025. Laga ini jadi sangat penting bagi kedua tim. Kemenangan jadi harga mati bagi Timnas Indonesia ataupun tim tamu Cina. Demi bisa meraih hasil maksimal di kandang Garuda, skuad Cina dilaporkan akan segera menjalani TC. Melansir dari laporan Sina.com, tim nasional Cina pada akhir Mei 2025 dijadwalkan akan menjalani pemusatan latihan alias TC di kota pelabuhan Shanghai. Kota berjuluk kota di atas laut itu dipilih PSSI-nya Cina dengan alasan faktor iklim dan kenyamanan saat akan terbang ke Jakarta. Dari kota Shanghai cukup banyak penerbangan langsung ke Jakarta. Kota ini juga sudah berkali-kali digunakan skuad Cina untuk TC. Tim nasional Cina akan memulai sesi latihan baru di kota pelabuhan pesisir. Skuad akan berkumpul di Shanghai dan menjalani pemusatan latihan, ulas media Cina tersebut. Cina tengah kelabakan jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah persiapan melawan Timnas Indonesia, salah satu media Cina justru hembuskan rumor tak sedap soal posisi Branko Ivankovic sebagai pelatih Cina. Media Cina, Sohu, dalam ulasannya mengulas soal pergantian pelatih tim nasional UEA. Uni Emirat Arab resmi menunjuk Cosmin Olaroyu sebagai pelatih baru. Sohu mengatakan bahwa UEA menjadi lawan potensial jika Cina bisa lolos ke babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencana Cina untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 terancam. UEA telah menunjuk pelatih terkenal dari Liga Super Cina. Ulas media Cina, UEA memiliki banyak kartu ACS termasuk 12 pemain naturalisasi, banyak diantaranya ialah pemain kelas dunia. Masih bersumber dari media Cina itu, di saat tim-tim pesaing meningkatkan kekuatan mereka,
tim nasional Cina disebut tetap stagnan. Sohu juga singgung bagaimana rencana timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan China. Pemain naturalisasi tim di Garuda jadi fokus media Cina tersebut. Lawan dan calon lawan kita terus meningkatkan kemampuan. Timnas Indonesia menaturalisasi pemain kelas dunia dan mereka telah terus meningkat kekuatannya. Jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia, publik dan media lokal Cina menyoroti soal pemain naturalisasi di tim Garuda. Kekuatan Timnas Indonesia yang ditopang oleh pemain keturunan Indonesia itu diakui oleh salah satu media kenamaan Cina, Sohu. Pembagian pot untuk drawing Piala Dunia U17 2025. Indonesia berpotensi segrup dengan Jerman, Italia, dan Portugal. Dalam postingan tersebut, seluruh peserta yang jumlahnya 48 tim telah dibagi semuanya ke dalam 4 pot. Dari sumber yang sama, pembagian pot didasarkan pada ranking points masing-masing peserta. Hal ini didasarkan pada performa mereka di 5 edisi Piala Dunia sebelumnya. Di pot 1, tuan rumah Qatar tergabung dalam deretan tim-tim kuat yang ada di level U17. Juara bertahan Jerman U17 berada juga di pot 1 bersama Brasil, Prancis, Mali, Meksiko, Argentina, Senegal, dan lain-lain. Dari AFC, selain Qatar ada pula Jepang yang memang selalu tampil di Piala Dunia U17. Di pot 2, juara Piala Asia U17 2025 Uzbekistan akan tergabung bersama Korea Selatan, Italia, Belgia, Maroko. Indonesia sendiri secara mengejutkan tidak masuk pot non-unggulan. Pasukan Nova Arianto tergabung di pot 3 untuk undian Piala Dunia U17 2025. Performa Indonesia sendiri di edisi Piala Dunia U17 sebelumnya saat jadi tuan rumah hanya finish di peringkat 3 grup. Indonesia juga tergabung di pot 3 bersama Korea Utara. Hal itu berarti Indonesia tak akan bertemu korut di fase grup Piala Dunia U17 2025. Sementara di pot non-unggulan yakni pot 4, terdapat negara-negara kuat di level senior seperti Mesir, Portugal, Irlandia, dan Arab Saudi. Indonesia berpotensi segrup dengan Jerman, Italia, dan Portugal. Namun, sekali lagi, performa mereka di level U17 tidak sebaik di level tertinggi. FIFA sendiri belum merilis jadwal drawing Piala Dunia U17 2025. Ajang ini akan dilangsungkan pada 3 sampai 27 November 2025 di Qatar. Drawing ASEAN Cup U23 2025. Timnas U23 Indonesia tak satu grup dengan Vietnam. Timnas U23 Indonesia kemungkinan tak satu grup dengan Vietnam saat undian ke drawing ASEAN Cup U23 2025. Menurut media Vietnam, Tetao 247, Vietnam dan Timnas U23 Indonesia akan menempati kelompok unggulan pertama atau pot 1. Hal itu karena Vietnam ada juara bertahan. Vietnam menjuarai ASEAN Cup U23 2023 dengan mengalahkan Timnas U23 Indonesia di final. Timnas U23 Indonesia kemungkinan ditempatkan di pot pertama karena berstatus sebagai tuan rumah. Karena dalam pot yang sama, Vietnam tak akan satu grup dengan Vietnam, duel dini di babak penyisihan terhindarkan. Sebagai juara bertahan, U23 Vietnam dipastikan akan masuk dalam grup unggulan teratas, tulis Tetao 247. U23 Indonesia yang menjadi tuan rumah juga akan masuk dalam grup unggulan ini. Jika turnamen U23 Asia Tenggara diikuti 12 tim peserta, termasuk U23 Australia, dan dibagi dalam 3 grup yang masing-masing berisi 4 tim, kemungkinan besar tim yang tersisa di grup unggulan teratas adalah U23 Thailand. Dijadwalkan undian atau drawing akan dilakukan di Jakarta pada 30 Mei 2025. ASEAN Cup U23 2025 akan digelar pada 15 hingga 31 Juli 2025. 2 stadion telah dipilih oleh PSSI, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi.
Direncanakan 12 tim akan berpartisipasi di ASEAN Cup U23 2025. Ke-12 itu akan dibagi ke dalam 3 grup yang diisi masing-masing 4 tim. Sementara itu, pelatih timnas U23 Indonesia Gerald Vandenberg rupanya telah ancang-ancang untuk ASEAN Cup U23 2025. Ia terlihat tengah memantau pemain untuk dimasukkan dalam skuadnya. Salah satu pemain yang masuk ke dalam radar ialah penyerang Jens Raven. Vandenberg beberapa waktu lalu menemui Jens Ravens di Eropa. Persiapan sudah berjalan maksimal agar tim saya siap menghadapi U23 Indonesia, tulis Gerald Vandenberg di Instagramnya beberapa hari yang lalu. Tapi, pertama-tama, kami punya pekerjaan lain yang harus dilakukan, yaitu pertandingan bersama tim utama melawan Tiongkok dan Jepang, ujarnya. Jens Raven sendiri memenuhi syarat untuk membela timnas U23 Indonesia. Pemain FC Dordrecht itu bisa menjadi andalan di lini depan. Selama memperkuat timnas U19 dan U20 Indonesia, total Jens Ravens mencetak 8 gol. Elkan Bagot tak akan bermain di Premier League musim depan. Ipswich Town terdegradasi. Kepastian tersebut didapat usai laga pekan ke-34 melawan Newcastle United, Sabtu, 26 April 2025 malam. Sebelum laga ini, tim asuhan Kieran McKenna membutuhkan keajaiban untuk bertahan di kasta tertinggi Liga Inggris. Mereka harus memenangi 5 laga sisa, sembari berharap West Ham selalu kalah dalam 5 laga juga. Ipswich baru saja kalah dengan skor 3-0 dari tuan rumah Newcastle United. Bencana untuk Ipswich sudah terjadi sejak babak pertama saat bek sayap Ben Johnson memperoleh kartu merah. Melawan 10 orang membuat Newcastle merajalela di St. James Park. Alexander Isak membuka keunggulan melalui titik putih pada penghujung babak pertama. Dan Burn menyusul pada awal babak kedua melalui sundulan menyambut umpan Kieran Trippier, lalu ditambah gol William Osula. Pada laga lainnya, West Ham padahal kalah dari Brighton and Hove Albion dengan skor 3-2. Kombinasi hasil tersebut membuat Ipswich resmi turun kasta ke divisi Championship musim depan. Apakah hasil ini berpengaruh pada karier bek timnas Indonesia Elkan Bagot? Kontrak Elkan Bagot akan habis pada akhir musim, entah Ipswich bertahan di Premier League atau tidak. Bek jangkung itu saat ini sedang dipinjamkan ke klub kasta ketiga, Blackpool. Pelatih Blackpool Steve Bruce menyatakan ketertarikan untuk mempermanenkan Bagot. Jika Blackpool berminat merekrut Bagot, mereka tak perlu membayar biaya transfer pada Ipswich. Ketika Anda mempunyai pemain pinjaman, itulah pembahasan terbesar, ujar Bruce. Big Elkan masuk ke tim beberapa waktu terakhir dan sayangnya mengalami banyak cedera. Akan ada pembicaraan besar, jadi kita lihat bagaimana situasinya dengan para pemain pinjaman itu, kata Bruce. Bye-bye Cina, Tom Hai ungkap rencana besar timnas Indonesia demi lolos ke Piala Dunia 2026. Gelandang kreatif ini menilai langkah PSSI menggelar pemusatan latihan lebih awal akan sangat penting. Tom Hai yang belakangan menjadi kunci di lini tengah timnas Indonesia menegaskan bahwa persiapan matang akan menentukan nasib mereka di kualifikasi Piala Dunia. Belum lama ini, PSSI mengumumkan bahwa timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan TT di Bali. Langkah ini dilakukan untuk mempersiapkan 2 laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni 2025, lalu bertandang ke kandang Jepang di Suita City Football Stadium Osaka pada 10 Juni 2025. Pertandingan melawan Cina dan Jepang menjadi penentu langkah timnas Indonesia. PSSI berharap semua pemain, termasuk Tom Hai, bisa berkumpul lebih cepat di Bali untuk membangun chemistry dan kesiapan fisik. Namun, persiapan bukanlah satu-satunya tantangan. Lawan-lawan seperti Cina yang saat ini berada di dasar klasemen tetap berpotensi menyulitkan.
Timnas Indonesia dituntut untuk menang di 2 laga tersisa bila ingin menjaga mimpi berlaga di Piala Dunia 2026 tetap hidup. Atmosfer laga penuh tekanan dipastikan akan menjadi ujian besar bagi skuad Garuda. Sebelumnya, pengalaman pahit saat menghadapi Australia membuktikan bahwa persiapan yang kurang matang bisa berdampak buruk. Pada laga itu, pemain-pemain yang berlaga di luar negeri datang dengan jadwal berbeda-beda sehingga membuat performa tim tidak maksimal. Situasi ini diakui langsung oleh Tom Hay. Dalam sebuah wawancara di YouTube The Hay Way, Tom Hay akhirnya angkat bicara soal pentingnya TC lebih awal. Iya, itu sangat bagus. Kumpul lebih awal. Apalagi untuk pertandingan pertama melawan Australia, yang terasa seperti roller coaster karena semua pemain datang di waktu yang berbeda. Lanjutnya, Hay juga menyoroti efek buruk kedatangan tidak bersamaan bagi persiapan pertandingan, jadi kami sadar pentingnya mengadakan pemusatan latihan di Bali. Rasanya senang bisa memiliki lebih banyak waktu bersama sebelum pertandingan pertama lawan Cina, lanjut Tom Hay. Komentar Tom Hay ini tentu membuat banyak pendukung Timnas Indonesia optimistis. Dengan kompetisi Eropa dan lokal yang berakhir pada Mei 2025, para pemain memiliki waktu ideal untuk fokus mempersiapkan diri. Di balik semua strategi ini, ada keyakinan besar bahwa Indonesia bisa membuat kejutan. Terlebih lagi, Tom Hay sudah menunjukkan peran vitalnya di lapangan. Ole Romeni kembali duduk manis di bangku cadangan saat Oxford United menang atas Sunderland. 2 gol Oxford United dicetak oleh Ben Nelson pada menit ke-24. Keunggulan 1-0 Oxford United bertahan hingga akhir babak kedua. Pada babak kedua, Oxford United langsung menggebrak. Hasilnya 3 menit pertandingan berjalan, tim besutan Gary Rowett itu mencetak gol kedua lewat aksi Michael Helik. 2 gol Oxford United kesemuanya diborong oleh 2 bek tengah mereka. Sayangnya di laga ini, pelatih Gary Rowett tidak memainkan striker Timnas Indonesia Ole Romeni. Hingga pertandingan berjalan sampai pertengahan babak kedua, Ole Romeni hanya duduk manis di bangku cadangan. Pada pekan sebelumnya, Ole Romeni juga tidak dimainkan oleh pelatih Gary Rowett. Di pertandingan antara Oxford United versus Cardiff yang berakhir 1-1, Ole Romeni cuma jadi penonton di bangku cadangan. Ole Romeni pun hanya bermain 25 menit saat Oxford United kalah 0-1 dari Leeds United yang diperkuat pemain keturunan Indonesia, Pascal Struijk. Ole Romeni terakhir bermain full 90 menit pada pekan ke-35 di laga melawan Coventry City. Di laga itu, Ole juga mencetak gol perdana untuk Oxford United. Sayangnya pada pertandingan tersebut, Oxford United kalah 2-3 dari Coventry City. Total sejak pindah dari FC Utrecht, Ole Romeni telah memainkan 13 pertandingan atau 513 menit di divisi Championship. Dari 513 menit itu, Ole mencetak 1 gol dan mengoleksi 2 kartu kuning. Masih ingat Ronaldo Kuateh? Begini kabar terkini pemain terlupakan Timnas Indonesia usai alami cedera pembunuh karier. Pada beberapa tahun lalu, Kuateh merupakan pemain berstatus wonderkid yang pernah menjadi andalan Shin Tae-yong. ST memberikannya debu di Timnas Indonesia level senior ketika Kuateh masih berusia 17 tahun pada 27 Januari 2022 lalu. Namun karirnya mengalami penurunan sejak dia memutuskan abroad pada Februari 2023 dengan bergabung klub kasta kedua Liga Turki, Bodrumspor. Kuateh seakan hilang di telan bumi karena cedera dan baru terdengar setelah dilepas oleh Bodrumspor dengan tim asal Thailand, Muangthong United merekrutnya pada Agustus 2024 lalu. Sayangnya, Kuateh juga tidak mendapatkan menit bermain yang cukup lantaran hanya tampil 2 kali dalam total 115 menit di klub kasta tertinggi Liga Thailand itu. Muangthong United meminjamkannya ke klub kasta kedua Liga Thailand, Mahasaraham, pada Januari 2025. Namun, Kuateh mengalami cedera ligamen lutut anterior (ACL)
pada Februari 2025 yang membuatnya tidak bisa tampil hingga musim 2025-2025 ini berakhir. Cedera ACL sering dipertimbangkan sebagai cedera pembunuh karier karena membutuhkan waktu panjang untuk pulih. Jika tidak ditangani dengan baik, maka ACL bisa membuat pesepak bola gantung sepatu alias pensiun. Namun, Kouyaté menjalani proses pemulihannya dengan baik, sebagaimana diketahui dari unggahan terkini fisioterapisnya di Mahasaraham Thanawat Phathanasang. Thanawat memberi update secara berkala untuk proses pemulihan Ronaldo Kouyaté melalui Instagramnya @itsdeathnote. Pada Jumat malam, dia mengunggah video Kouyaté melalui proses pemulihannya usai operasi ACL. Itu sudah memasuki pekan kelima dan Ronaldo Kouyaté kini sudah kembali berlatih meski tidak dengan bola. Dalam video tersebut, sang pemain timnas Indonesia terlihat melakukan beberapa olahraga gym demi mengembalikan kebugarannya. Secara umum, Kouyaté sudah terlihat sangat baik yang tentu menjadi pertanda bagus untuk memberikannya jalan kembali bermain sepak bola. Totalitas. Joy Pelupesi akui berlatih dan cari tahu makna lagu kebangsaan Indonesia Raya. Orang Indonesia tulen belum tentu tahu maknanya. Gelandang timnas Indonesia. Joy Pelupesi mengaku tak ingin asal bernyanyi saja, sehingga ia rela berlatih dan mencari tahu makna lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah menjalani debutnya bersama tim Merah Putih, Joy Pelupesi pun tak bisa melupakan atmosfer luar biasa tersebut. Pemain berusia 31 tahun tersebut berbagi cerita dengan media Belanda bahwa perjalanan debutnya bersama timnas Indonesia luar biasa. Bahkan, laga debutnya merupakan momen istimewa dalam hidupnya karena bermain dengan disaksikan puluhan ribu supporter. Menurutnya, ia merasa seolah-olah bintang pop karena kegilaan sepak bola murni benar-benar terpancarkan di stadion. Bahkan ia terkejut saat masuk stadion dan sebelum pertandingan dimulai. Walaupun pertandingan belum dimulai, tetapi ia memperkirakan sudah ada 40.000 orang yang hadir di stadion. Untuk itu, ia merasakan pengalaman yang gila dan luar biasa debut bersama timnas Indonesia. Seolah-olah seperti bintang pop. Ini kegilaan sepak bola dalam arti kata yang paling positif, ujar Joy Pelupesi. Sebelum pertandingan, kami sempat keluar ke lapangan sebentar. Dan saat itu, saya rasa sudah ada 40.000 orang di stadion, ucapnya. Padahal, pertandingan belum dimulai. Tidak bisa dipercaya. Tak hanya berbicara soal atmosfer luar biasa yang dirasakannya. Mantan pemain Jong FC Twente tersebut juga berbagi cerita soal ia yang memutuskan berlatih menyanyi lagi Indonesia Raya. Ia bahkan mengaku mempelajari makna dari lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Ini dilakukan karena Joy Pelupesi tak ingin asal, tetapi ia ingin menyanyikan dengan lantang. Untuk itu, ia dengan totalitas mencari lagu kebangsaan Indonesia Raya ini di YouTube, dan Joy pun mempelajari makna dari lagu tersebut. Saya mencari di YouTube dan berlatih keras di rumah, kata Joy Pelupesi. Saya juga mencari di Wikipedia tentang liriknya untuk memahami maknanya, saya ingin tahu artinya itu. Lagu itu tentang tanah air dan bangsa, ujarnya. Lebih lanjut, mantan pemain FC Groningen tersebut mengaku tak pernah membayangkan bisa debut di tim nasional di usia yang tak lagi muda. Untuk itu, ia merasa senang dan bangga bisa membela timnas Indonesia. Tidak banyak pemain yang di usia kepala 3 masih bisa jadi pemain internasional, tutur Pelupesi sambil tertawa. Elkan Baggett tak akan dipanggil Gerald Vandenberg untuk perkuat timnas Indonesia U23. Nama Elkan Baggett sudah dirindukan oleh sejumlah fans timnas Indonesia seiring dengan absennya sang bek tengah selama setahun terakhir. Baggett sudah mengemas 22 caps dengan mencetak 2 gol bersama tim senior skuad Garuda, namun penampilan terakhirnya sudah berlalu lebih dari setahun. Terakhir kali Baggett tampil untuk timnas Indonesia adalah pada Januari 2024, lalu di Piala Asia 2023. Permasalahan dengan Shin Tae-yong di timnas Indonesia U23
kemudian membuatnya absen dari skuad Garuda, ditambah lagi dengan masalah cedera pada semester kedua tahun 2024 lalu. Namun Begat sudah kembali bugar pada tahun 2025 ini. Sayangnya, Patrick Kluivert masih tidak memanggilnya saat timnas Indonesia berlaga di bulan Maret lalu. Begat masih menjadi andalan untuk klubnya, Blackpool, dan belakangan bermain penuh dalam 2 pertandingan terakhir di level kasta ketiga Liga Inggris League One. Harapan untuk melihat Begat berseragam timnas Indonesia masih membuncah. Selagi Kluivert masih belum memedulikannya untuk tim senior, bisakah Gerald van den Berg memanggilnya untuk tim U23? Usianya pada saat ini 22 tahun, namun Begat akan merayakan ulang tahunnya yang ke-23 pada 23 Oktober 2025 mendatang. Timnas Indonesia U23 akan memiliki banyak agenda pada tahun ini, salah satunya adalah kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar di bulan September 2025 nanti. Jika merujuk kepada peraturan AFC pada edisi sebelumnya, yaitu Piala Asia U23 2024, para pemain yang eligible adalah mereka yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2001. Mempertimbangkan jarak turnamen, yaitu 2 tahun, maka AFC diperkirakan akan menaikkan aturan usia sebesar 2 tahun. Jadi, untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026, hanya mereka yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2003 yang diperkirakan bisa tampil. Jika demikian, maka Begat tidak eligible lagi untuk membela timnas Indonesia U23 yang akan diasuh oleh Gerald van den Berg. Satu-satunya cara untuk Elkan Bagot kembali ke timnas Indonesia kini hanyalah untuk memperkuat tim senior. Ong Kim Swi sudah hubungi Sadil Ramdhani, Persib ditikung Persis Solo. Winger berusia 26 tahun itu baru saja mengakhiri petualangan dengan klub Liga Super Malaysia MLS, Sabah FC. Sadil pergi dari Sabah FC usai kontraknya habis di akhir musim 2024-2025. Kini, ia bebas bernegosiasi dengan tim manapun secara cuma-cuma. Persib Bandung disebut-sebut sebagai calon kuat pelabuhan baru pemain asal Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tersebut. Meski demikian, Persis Solo disebut-sebut juga menjadi calon kuat untuk mendapatkan tanda tangan ex-Persela Lamongan itu. Hal tersebut tak lepas dari keberadaan pelatih Ong Kim Swi yang pernah bekerja sama selama 3 tahun dengan Sadil di Sabah FC. Juru taktik asal Malaysia itu bahkan mengakui sudah berkomunikasi dengan ex-anak didiknya tersebut. Apa yang bisa saya katakan? Saya ada menghubungi Sadil, itu yang bisa saya katakan, kata Ong Kim Swi. Meski demikian, dirinya enggan menanggapi lebih lanjut terkait apakah bakal memboyong Sadil ke tim Laskar Sambernyawa. Kita harus menunggu dan harus menghormati apa yang Sadil putuskan, tegas Ong lagi. Sebelumnya, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui ingin sekali Jordi Amat, Asnawi Mangkualam, dan Sadil Ramdhani bergabung. Tetapi, hal tersebut sangat sulit direalisasikan karena beberapa faktor. Sadil terbaru sudah mengucap perpisahan dengan Sabah FC karena kontraknya habis. Begitu juga dengan Jordi di mana masa baktinya dengan Johor Darul Takzim tinggal sebentar lagi. PSSI pastikan tidak tambah pemain naturalisasi baru untuk laga Timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina dan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Juni mendatang. Jelang 2 pertandingan tersebut, banyak pihak mempertanyakan soal potensi menambah pemain naturalisasi baru seperti match day sebelumnya. PSSI saat ini memang sedang mengurus proses naturalisasi pemain Royal Antwerp FC, Jairo Riedewald, agar bisa membela Timnas Indonesia. Akan tetapi, rencana naturalisasi Jairo Riedewald tampaknya tak bisa terwujud dalam waktu dekat karena masalah dokumen yang dimiliki.
Menurut keterangan dari PSSI beberapa waktu lalu, ada dokumen Jairo Riedewald yang belum tuntas, sehingga prosesnya tidak bisa cepat seperti biasanya. Dengan demikian, Timnas Indonesia tampaknya belum akan menambah pemain naturalisasi di sisa laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini diperkuat oleh pernyataan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, yang menyebut bahwa belum ada rencana untuk menambah pemain naturalisasi. Dengan target yang kita targetkan dengan materi yang ada, saya rasa cukup, kecuali di Piala Dunia, kata Arya Sinulinga. Pekan lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun memastikan belum ada rencana menambah pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Belum ada, ujar Erick Thohir. Pemain keturunan terakhir yang dinaturalisasi PSSI adalah Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ole Romeni, Dean James, dan Joey Pelupesi sudah menjalani debut bersama Timnas Indonesia, sedangkan Emil Audero masih menunggu menit bermainnya.